Halo YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Pada video kali ini, gue akan sedikit memberikan tutorial tentang cara merawat aki kering. Aki kering biasa ada tulisan MF, di mana MF itu artinya maintenance free. Yang maintenance free sendiri memiliki artian nggak perlu perawatan, itu menurut tulisan yang ada di bodi aki. Tapi sebenarnya aki kering pun nggak 100% kering, dia tetap ada cairan elektronik, yang itu bisa dilihat di segel tutup akinya. Di situ akan ada tulisan jangan dibuka, aki ini terisi elektronik bla 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 gitu kan. Jadi dari tulisan itu bisa dibuktikan bahwa sebenarnya aki kering itu ada cairan elektronik di dalamnya. Aki kering umumnya nggak bisa hidup lama. Itu kalau sistem pengisian kita nggak bagus atau ban kelistrikan kita terlalu besar. Namun sebenarnya aki kering bisa memiliki usia yang lebih lama daripada aki basah. Dengan cara kita terus merawatnya, jadi nggak maintenance free, tapi kita tetap merawat dengan cara kita mengisi ulang cairan yang ada di dalamnya. Aki kering yang akan menjadi tutorial kali ini adalah milik Vario 150. Ikutin terus video ini buat yang pengen tahu gimana cara merawat aki kering supaya awet, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, tombol merah di bawah. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, berikut ini adalah contoh aki kering dari Vario 150 dengan merek Yuasa. Seperti yang tadi dibilang, kalau aki kering sebenarnya nggak 100% yang maintenance free ya. Dia tetap ada perawatan kalau kita mau ngebuat aki kering ini tetap awet. Oke, yang pertama yang perlu kita siapin alatnya cukup simple, cuman akinya itu sendiri, kemudian obeng min, cutter atau sejenisnya untuk nyongkel, kemudian air akinya yang sur ya, yang sur ini untuk yang aki baru, kemudian suntikan ini untuk masukinnya, karena lubangnya terlalu kecil jadi kalau langsung dituang nggak bisa, kita butuh suntikan. Di sini gue pakai yang 3 mili ukurannya, bisa pakai yang lebih gede 5 mili atau 15 mili boleh, cuman gue pakai yang ini supaya ngisinya dikit-dikit jadi supaya nggak tumpah-tumpah. Kemudian juga lemnya ini untuk kita nanti nutup ini silennya lagi atasnya. Lemnya bebas, boleh yang seperti ini, boleh Alteco biasa atau sejenisnya, pokoknya jenis lem seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke caranya gimana ngerawat aki kering supaya tetap awet. Pertama, kita mesti buka dulu silennya ini, yang dimana ada tulisan aki ini sudah berisi elektronik bla bla bla, jangan membuka tutupnya. Di sini dibilang kan sudah berisi elektronik, dalam artian aki kering ini nggak 100% kering, tapi di dalamnya tetap masih ada cairan. Kita buka, jangan dipotong ya, kita buka pelan-pelan supaya nanti bisa kita tempel lagi supaya terlihat rapi masih ya. Oke, ini tulisannya kita copot. Kemudian sebenarnya di aki yang Yuasa ini ya udah ada lubang-lubang kayak untuk nyongkelnya. Beda dengan GS. Kemarin gue bongkar GS nggak ada lubangnya, tapi di sini dia ada. Ini kita bisa pakai cutter atau obeng. Emang agak susah ya, karena dari sana juga udah dilem. Kita buka aja pelan-pelan. Oke, ini tampilannya ya setelah kita buka. Mungkin di kamera kurang jelas ya. Di sini ada 6 lubang. Tapi kalau kita lihat secara langsung, di sini sebenarnya ada lubang ke samping-samping untuk ngisinya. Dan ini aki sebenarnya udah kering juga ya. Jadi udah cairan elektroniknya udah mulai kering. Ada baiknya kalau kita mau ngelakuin tips ini jangan nunggu sampai akinya sewak dulu baru kita lakuin cara ini. Sewaktu dia masih bisa, kita lakuin perawatan seperti ini supaya awet. Aki ini sendiri udah berumur sekitar 5 tahunan dan dia masih oke aja, karena gue masih sering ngasih air aki, tapi ini udah habis lagi. Ternyata biasanya dituang begini dia ada tumpah-tumpah sedikit. Jadi nggak harus tiap bulan atau tiap minggu ya, bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali untuk ngisinya.
Dan ini udah sekitar setahunan dibiarin, ternyata dia udah kering lagi. Jadi inilah yang ngebuat kenapa aki kering kok kayaknya umurnya pendek banget ya, cuman setahun 2 tahun udah rusak. Karena sebenarnya cairan yang di dalam ini udah habis. Oke, cara ngisinya tinggal diisi aja dari lubang ini. Kurang lebih setiap satu sel ini sekitar 15 mili. 10-15 milian. Sebelum kita ngisi cairan elektroniknya ulang, setelah dilakukan pengetesan ini sebenarnya masih bagus ya, 13,1 volt untuk akinya. Jadi sebenarnya secara kondisi ini aki masih oke, cuman kalau kita biarin pasti umurnya nggak akan lama dan sebentar lagi dia akan rusak. Jadi karena kondisinya masih bagus, kita rawat, kita isi lagi cairannya. Untuk pengisian cairan tadi kan gue bilang sekitar 15 mili. Karena ini spadnya 3 mili, jadi kalau 15 mili kita butuh 5 kali pengisian menggunakan ini. Dan untuk pengisian ini hati-hati ya, karena air aki sur ini cukup gatel. Jadi setelah kita sedot, kita tinggal masukkan lewat lubang ini pelan-pelan. Untuk masukinnya pelan-pelan ya, jangan langsung dikencengin, nanti dia nyiprat kemana-mana dan ini gatel. Sambil kita isi, sambil kita lihat apakah dia udah penuh atau belum. Oke, untuk selanjutnya gua akan skip karena ini tinggal ngisi aja, jadi kita pantau sampai penuh. Oke, ini udah selesai dilakuin pengisian semua ke 6 selnya. Ini air aki yang netes-netes kita bersihin ya. Dan kalau kena tangan, cuci tangan karena ini gatel air akinya. Oke, setelah udah kita keringin, udah nggak ada sisa-sisa air akinya, kita tutup kembali dengan bantuan lem, karena kalau cuman kita tutup nggak bakalan lengket. Ini lem yang tadi ya, kita kasih lem dikit-dikit aja, nggak usah terlalu banyak, supaya suatu saat kalau kita mau buka lagi agak mudah ya, nggak susah-susah. Oke, ini kita mesti cepet, langsung tutup. Jika sudah, kita bisa pasang lagi stikernya supaya terlihat masih rapi. Kalau udah nggak gitu lengket stikernya, kita bisa kasih tambah lem sedikit. Dan sekian video tutorial kali ini tentang bagaimana cara merawat aki kering. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Komentar di bawah juga buat yang mau bertanya. Dan jangan lupa follow Instagram gue di oto.cam dan subscribe juga channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.